Seperti ini contohnya pemirsa, kalau kita mau beli itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa di channel YouTube-nya Cak Sam, channel yang selalu mengupas tentang barang hobi, baik berupa sepeda, jam tangan, atau benda klasik lainnya, akan selalu diupas, diulas di channel ini. Untuk kesempatan kali ini saya tidak akan mereview sebuah barang-barang bekas atau sepeda atau benda lainnya, tapi Cak Sam akan memberikan tip dan trik. Untuk kesempatan kali ini Cak Sam akan memberikan sedikit trik dan tip buat para pemula penggemar sepeda, baik sepeda baru maupun sepeda bekas atau sepeda tua ya, biar tidak salah dalam memilih sepeda yang akan digunakan. Misalnya salahnya ada spare part yang rusak, atau frame-nya ada yang cacat, atau juga masalah-masalah lain. Mungkin nanti akan sedikit Cak Sam kasih tip dan triknya nanti. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap di channel Cak Sam. Baik pemirsa semuanya, untuk langkah pertama dalam menentukan sebuah sepeda pilihan kita, yang perlu diperhatikan adalah jenisnya pemirsa. Jenisnya ini kunci utamanya, yang mana sepeda tersebut bahkan kita beli, kita harus tahu jenisnya dulu. Misalkan kita pengen sepeda MTB, misalkan pengen sepeda MTB, atau pengen jenis sepeda klasik, sepeda tua, atau sepeda lipat. Bahkan sekarang yang lagi viral dan ngetren itu sepeda mini yang dimodif menjadi minion serta mini track, atau sepeda yang untuk jalan raya, jalan lurus, jalan aspal, jalan enak aja lah, road bike ya, itu juga lagi ngetren pemirsa, road bike atau RB. Tapi kalau versinya Cak Sam sih ya itu sepeda balap jadul gitu pemirsa. Oke pemirsa, langkah yang kedua setelah kita ketemu jenis sepeda yang mau kita beli, dan kedua pastikan budget atau dana atau anggaran buat kita belanja sepeda. Pastikan dengan kesesuaian kita kalau membeli sepeda itu, jangan sampai kita membeli barang yang mewah, spare part yang mewah, tapi nanti mengorbankan kepentingan lain. Itu jangan sampai pemirsa ya. Oke, dana sudah ketemu, budgetnya berapa, terus trik dan tip yang ketiga pemirsa, kalau mau membeli sepeda second, kita harus mau atau lebih banyak bertanya. Misalkan kita bertanya ke teman atau saudara atau orang lain yang istilahnya itu lebih senior dalam persepedaan ini. Misalkan kita mau beli sepeda MTB, kita lebih banyak tanya kepada orang-orang yang mengerti tentang sepeda MTB ini. Kita mau beli sepeda tua, sepeda kuno, sepeda klasik, kita juga harus banyak tanya kepada senior penggemar sepeda tua, biar kita tidak salah dalam membeli. Misalkan salah dalam harga, salah dalam keorian, tentang spare part, wah pokoknya banyak pemirsa, dan ini perlu untuk waktu. Untuk trip yang keempat yaitu
eksekusi pemirsa, atau mulai kita belanja, dan pastikan sesuai dengan kebutuhan sepeda kita. Oke, untuk tips selanjutnya kita mungkin langsung aja pakai contoh frame sepeda MTB yang kita buat contoh ini. Seperti ini contohnya pemirsa. Kalau kita mau beli itu, framenya dilihat pemirsa, framenya ini. Oh ya, ini framenya sudah cat ulang, dan sudah banyak rekondisi atau banyak kondisinya ini memprihatinkan. Seperti ini kondisinya, tapi ini masih utuh pemirsa, belum ada sambungan las-lasan, belum ada yang patah. Biasanya yang rawan itu daerah sini pemirsa, sini yang rawan cacat atau rusak itu sini kalau beli sepeda bekas. Sengaja cuma frame aja yang buat Cak Sam contoh biar lebih gampang. Kita lihat bagian sininya pemirsa, ada yang retak atau ada yang cacat apa enggak, bisa kelihatan. Terus tanya juga ke penjualnya, ini ori enggak, misalkan salah satu merek sepeda Gazelle atau Vongres atau merek-merek terkenal, biasanya itu banyak sekali yang membuat replikanya atau KW, banyak sekali. Itu coba ditanyakan ke penjual tentang keorian barang tersebut. Terus tanya juga ini sepeda ini kalau belinya dari pemakai ya, tapi tanya juga riwayatnya, karena riwayat sepeda itu biasanya yang tahu pemiliknya, bekas nabrak apa bekas dari mana, itu lebih jelasnya pemirsa. Terus tips selanjutnya pemirsa, perhatikan bagian las-lasan ini, bagian sambungan. Kalau sepeda tua itu keni, bagian sambungannya ini bisa diperhatikan. Biasanya ada retaknya sini kalau las-lasan, nggak ketahuan. Pokoknya di bagian las-lasan bisa diperhatikan, biar jangan sampai nanti ada yang retak atau mau patah tapi nggak kelihatan. Biasanya di daerah rawan-rawan seperti ini pemirsa, yang harus detail, harus jeli dalam mencari, melihat kondisi sepeda yang mau kita beli. Kalau orang dulu biasanya pasti dibalik, kalau beli sepeda pasti dibalik gini. Kalau orang dulu lihat ini seperti itu. Terus kalau sepeda-sepeda yang bagus atau keluaran merek bagus atau merek terkenal, itu pasti dia mempunyai nomor seri atau nomor frame. Itu yang perlu dicek juga pemirsa. Kita lihat nomor serinya. Nomor seri itu tempatnya banyak pemirsa. Setiap merek itu pasti lain-lain penempatan nomor serinya. Contoh sepeda ini, kebetulan sepeda yang saya buat contoh ini adalah sepeda federal, dan sepeda federal tersebut itu nomor serinya itu sangat gampang sekali. Dia ada di bawah sini, paling banyak ya, paling dominan, paling banyak di sini, terus sama di sini nih biasanya paling gampang kalau federal.
Terus nomor serinya di sini biasanya. Dan kalau untuk sepeda tua kayak Gazelle, Simplex atau Voncross itu di sini misalnya. Di sini. Kalau nggak di kiri, di kanan. Wis gitu aja misal. Gampang pokoknya. Yang penting teliti. Baik pemirsa, mungkin sekian aja video dari Cak Sam tentang trik dan trik membeli sebuah sepeda, terutama sepeda bekas ya, karena banyak faktor yang mempengaruhi sepeda bekas itu. Jadi lebih waspada, lebih teliti lah istilahnya. Jangan sampai ada istilah itu beli kucing dalam karung. Baik pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan channel Cak Sam. Jangan lupa klik tombol like, subscribe pemirsa, serta komen aja nggak apa-apa. Yang penting kita sama-sama belajar tentang satu hobi, meskipun itu sepedanya itu jenisnya banyak banget pemirsa, banyak banget jenisnya sepeda ini. Yang penting punya sepeda buat digowes, buat olahraga, biar imun tubuh kita itu sehat. Apalagi kayak new normal ini, banyak sekali harus olahraga supaya sehat. Terima kasih sudah menyaksikan channel Cak Sam. Semoga video ini bisa bermanfaat, meskipun sangat sederhana sekali. Besar harapan Cak Sam, semoga dapat bermanfaat buat pemirsa semuanya. Akhir kata dari Cak Sam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.